Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu pula yang dibisikkan oleh iblis ketika kita meminum air laut, maka dia makin haus. Karena kata Rasulullah, jika seorang hamba itu diberikan 1 lembah emas, maka dia minta 1 lembah lagi. Maka ada orang makin bertambah pendapatannya atau makin kaya, makin takut dia hartanya hilang. Artian bersedekah justru makin bertambah. Salah satu kisah pada masa Nabi Musa alaihissalam, mengulang kembali kalau pernah sampaikan ini, memberikan motivasi keyakinan bagi kita ketika bersedekah mensyukuri nikmat Allah. Nabi Musa alaihissalam, diantara umat Nabi Musa itu ada yang hidupnya sederhana, ada yang pas-pasan, ada yang jauh dari kehidupan yang mencukupi sehari-hari. Maka adalah suami istri yang hidupnya memang serba susah. Di waktu mau tidur, sang istri ini bercerita dengan suaminya, "Wahai suamiku, hidup kita ini seperti ini terus menerus. Mintalah doa kepada Nabi Musa agar dia menyampaikan kepada Allah supaya hidup kita ini berubah." Karena sang suami ini sering bertemu dengan Nabi Musa, disampaikanlah, "Ya Nabi Allah Musa, doakanlah kami kepada Allah agar hidup kami ini bisa berubah." Setelah itu disampaikan Nabi Musa dengan singkat kisahnya. Disampaikan Nabi Musa, dapatlah jawaban melalui malaikat Jibril bahwa yang bersangkutan dalam tahun ini diberikan Allah semua kebutuhan mereka, tapi hanya 1 tahun. Tahun 2024 ya, tahun 2025 kembali seperti biasa. Mendengar cerita itu, sang suami sampaikan kepada istri. Kata istrinya, tidak apa-apa. Maka setelah mereka, satu riwayat diberikan kepada mereka kibas 1 pasang, dari situlah beranak pinak menjadi mereka kaya raya. Tetapi ketika mereka mendapatkan rezeki dari Allah, mereka tak lupa bersyukur. Mereka sering bersedekah sampai mereka buat namanya rumah singgah, rumah tempat orang musafir. Kalau ada orang musafir, Pak, kita bantu, luar biasa pahalanya. Tapi kalau hari ini perlu juga hati-hati. Maka dibuatnya rumah singgah dan mereka terus bersyukur kepada Allah. Rupanya sudah sampai 1 tahun. Nabi Musa pun melihat seperti juga hidup mereka ini, tidak juga berkurang. Maka menurut para ulama dari kisah tersebut, dengan seringnya seseorang itu mensyukuri nikmat Allah dengan ketaatan, dengan bersedekah, bisa merubah takdir. Walaupun tadi sudah disampaikan seperti demikian, dengan bersedekah bersyukurnya mereka, hidup mereka terus mengalir rezekinya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sesuailah dengan surah As-Saba ayat 39. Ma anfaqatum fi syai'in fa huwa yahlibuhu wallahu khairur razikin. Apa saja yang kamu infakkan itu, maka Allah yang menggantinya, dan dialah sebaik-baik rezeki. Maka kalau berbuat baik, tanamkan dalam diri kita ikhlas. Kalau udah ikhlas, tidak tahu kita apa nanti diberikan Allah, melebihi dari jangkauan pikiran kita yang tak disangka-sangka. Tapi kalau umpama tidak ikhlas berikan sesuatu, pasti kecewa,
atau malas, macam-macam. Maka membuat sehat kita dalam beribadah termasuk diantaranya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Niat yang ikhlas, yang tulus akan membuat tubuh kita semakin kuat. Kalau ikhlas. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, inna a'tainakal kautsar. Karena sudah banyak diberikan Allah nikmat itu kepada kita, apa yang kita balas? Mensyukurinya. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah dan berkurban. Maka hari ini sudah masuk 4 Zulhijjah ya. 4 dia Sabtu 1, Ahad 2, Senin 3. Jadi sekarang sudah masuk 4 Zulhijjah. Di dalam bulan ini kita disunahkan juga berpuasa. Termasuk nanti kalau umpama tidak sanggup dari 1 Zulhijjah sampai nanti 9-nya, kalau 8 disebut namanya puasa Tarwiyah. Yang tanggal 9 disebut namanya puasa Arafah. Puasa Arafah itu yukaffirul madiyah wal baqiyah, dihapuskan dosa-dosa tahun yang lalu dan akan datang. Nah, jadi tapi itu dosa kecil. Jangan nanti saya tidak puasa lagi Pak, sudah ada puasa Arafah, tidak sah. Puasa Arafah itu adalah menghapus dosa-dosa kecil. Tapi kalau ada orang yang lebih tepatnya umpama puasa kemarin banyak puasa yang tinggal, maka di bulan Zulhijjah inilah yang tepat mengkodonya. Dapat pahala puasa Zulhijjah, kalau kebetulan itu hari Kamis, dari Senin dapat pula pahala puasa hari Senin Kamis, dan puasanya pun terbayar. Kemudian tahu anak kita tetangga di bulan Zulhijjah lah, tanggal 1 sampai tanggal 9 ini tepat kita mengkodo puasa. Jadi mensyukuri nikmat Allah itu bagaimana kita mensyukurinya? Maka fasholli, maka sholatlah bagi Tuhanmu dan berkurban. Kalau yang berkurban kata Rasulullah, man kana lahu sa'atun lam yudhi fala yuqaribanna musallana. Siapa yang ada kemampuan dia tak mau berkurban, jangan dekati tempat sholat kami. Umpama hari ini bagaimana kita wawassainal insana biwalidayhi ihsana, karena mensyukuri nikmat Allah itu termasuklah berbakti kepada orang tua. Wawassainal insana biwalidayhi ihsana, dan kami perintahkan, kewasiatkan kepada manusia itu agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau umpama bakti kita orang tua kita mungkin 6 orang, contoh lama ya, 6 orang kakak beradik. Jadi amak kita lihatnya ingin berkurban, tapi ini bukan ungkapan seorang ibu atau seorang ayah. Si anak tadi lagi, kalau 6 tadi, mereka sumsum. Mak, atau si abang teleponnya adik di WhatsApp-nya. Saya pergi ke Masjid Nurul Musallin, ada 7 petak saya lihat di situ. Nah, ama-ama kita tidak ada. Maka mereka bermusyawarah, mereka sumsum lah. Si abang 600, 6 kali 6 sudah 36, 3.600.000. Korban mungkin hanya 3 juta atau 32. Mak, ini kami dari anak-anak amak, mau berkorban amak terserah.
Ini duit mungkin kalau 32 masih ada kita 400. Rupanya senangnya amak kita, apa yang kita harapkan? Doanya. Karena ketika kita berbuat baik, pasti amak kita atau kita terungkap kalimat yang mulia. Namanya Nabi Musa alaihissalam, ya Rabbi man raqiqi fil jannah. Ya Tuhanku, siapakah kawanku nanti di surga? Dijawab Allah melalui malaikat Jibril, kawanmu nanti itu di surga adalah ada seseorang yang pekerjaannya menjual daging. Jadi kalau mungkin seperti itu, orang yang kerja di pasar menjual daging, itulah nanti salah satu di antaranya kawan Nabi Musa di surga. Ditanya, Nabi Musa, bagaimana nanti saya berjumpa dengannya? Atau ciri-cirinya? Melalui malaikat Jibril, pergi nanti ke pasar, ada orang yang terakhir menutup pintu rukonya, kalau sekarang kita sebut kedainya, nanti ikuti dan minta izin kamu kepada dia. Pergi Nabi Musa ke pasar, dengan petunjuk Allah jumpa. Setelah jumpa, dia pun sudah mulai tutup tokonya, sudah tidak datangi. Ya Fulan, bolehkah saya ikut sama kamu nanti ketika kamu pulang? Kata yang tukang jual lagi, silahkan. Diikuti Nabi Musa sampai di rumah yang bersangkutan. Ibaratnya kita bawa kawan ke rumah, disampaikan yang tukang daging ini, sini dulu ya Musa ya, istilahnya di ruang tamu. Sementara yang tukang jual daging ini dia masuk kamar, dilihatnya rupanya ada amaknya situ. Amaknya masih dalam kamar yang sudah lansia. Setelah itu keluar yang tukang penjual daging ini dari kamar tersebut. Rupanya tadi dari pasar, walaupun dia penjual daging, tak dijualnya semua, ada disisakannya sedikit. Setelah itu keluar dari kamar, diambilnya tadi bungkusan yang kecil, dibawanya, dimasaknya. Setelah dimasaknya, satu riwayat mengatakan dibuat menjadi sup daging tadi. Setelah itu sudah masak, dibawanya ke kamar, masuk ke kamar lagi, disuapinya ibunya. Setelah disuapi ibunya kenyang, terucaplah kalimat yang didengar Nabi Musa, ya Allah, masukkan anakku ini ke surga bersama Nabi Musa. Itulah doa seorang ibu. Jadi ketika kita berbaik kepada orang tua kita, ungkapan itulah yang membuat berkahnya majunya usaha seseorang. Jadi wawasunal insana biwalidayhi, banyak pemahaman. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka orang yang tadi Nabi Musa baru dia meyakini karena doa seorang ibu. Maka salah satu buktinya kita bersyukur kepada Allah, mungkin kita yang kakak beradik mungkin sudah bagus-bagus ekonominya. Seperti itulah caranya kita membantu orang tua. Kalau kita tarik ke belakang, orang tua kita dulu mungkin tiap tahun bisa berkurban. Ya Bu ya, bisa tiap tahun. Tapi karena anak-anaknya mau sekolah, anak-anaknya mau kuliah, sehingga hanya sebatas niat. Tapi anak sudah mapan hidupnya, kendaraannya sudah bagus, dan juga bisa membantu orang tua. Na'udzubillah. Justru membantu orang tua itu membawa keberkahan, baik dalam rumah tangga maupun dalam usaha. Bapak Ibu jamaah Allah, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi dalam surah Al-Kautsar ini, ketika diberikan Allah nikmat itu, kita balas pula dengan
salat dan berkurban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membenci itu Muhammad akan terputus. Karena menurut orang Arab, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam generasi dia tidak ada mereka lihat yang terus meneruskan dakwah, mereka menganggap akan terputuslah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya sampai sekarang sudah 1400 tahun lebih tetap juga ajaran Muhammad berlaku di muka bumi. Karena kalau orang Arab tidak ada anaknya yang laki-laki yang meneruskan usaha dia, kekuasaan dia sudah beri keyakinan akan hancur. Bapak Ibu jamaah Allah, jadi perintah untuk berkurban itu ada juga dalam surah Al-Kautsar. Yang seterusnya adalah sampaikan tadi ujian-ujian yang dihadapi Nabi Ibrahim dalam surah Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita diciptakan Allah, dihidupkan Allah, dimatikan Allah untuk apa? Ujian. Siapakah di antara kita yang terbaik amalnya? Kalau di dunia ini belum bisa kita deteksi, tapi nanti di akhirat baru terlihatlah amal siapa yang betul-betul beramal kepada Allah. Kalau di dunia bisa saja casingnya bagus, isinya wallahu a'lam. Maka ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, disitulah letak kekuatan iman. Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib orang mukmin itu. Inna amruhu, sesungguhnya segala perkara kullalahu khair, baik baginya. Walaisa zaka illa li ahadil mu'min, tidak ada yang demikian kecuali orang mukmin. In asobathu, dan apabila ia ditimpa musibah atau ujian, kalau umpama itu nikmat, syakara, ia bersyukur, khairan lahu, baik baginya. In asobathu darra'u, dan apabila ia ditimpa kesulitan, sabara fakana khairullah, ia bersabar dan itu baik baginya. Itulah orang mukmin. Kalau diberikan Allah nikmat, dia bersyukur, baik baginya. Kalau diberikan Allah musibah atau kemudaratan, kesulitan hidup, dia sabar, jadi pahala juga baginya. Itulah orang mukmin. Jadi ujian, siapa yang mampu melewati ujian, maka dia akan mendapatkan nikmat dari Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam didapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, karena ujiannya bertubi-tubi. Jadi jangan kita anggap makin enak pekerjaan seorang itu makin enteng, tidak. Ujiannya makin banyak. Para nabi itu semua dapat ujian. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lihat Ibrahim alaihissalam, ini kehidupannya adalah di daerah Babilonia atau di Irak. Ada penguasa saat itu namanya Namrud, ya Pak ya. Namrud ini mengaku dirinya sebagai apa Pak? Sebagai Tuhan. Kenapa dia mengaku sebagai Tuhan? Dia mengatakan dirinya anak Tuhan. Riwayatnya nama ibunya itu adalah Semiramis. Dalam siapa Mak? Semiramis. Nama ayahnya Kan'an.
Jadi dalam satu riwayat, Semiramis ini masih muda, sudah menikah dengan Kan'an. Maaf cakap, setelah ini menikah 1 hari, istilahnya udah menikah 1 hari, besok paginya Kan'an ini meninggal. Rupanya walaupun 1 hari mereka menikah, janin sudah ada dalam perut si Semiramis tadi. Karena Semiramis ini muda, suaminya meninggal, dia tidak menikah karena dia dalam terus menerus dalam keadaan hamil. Sehingga lahirlah seorang laki-laki, anaknya namanya Namrud. Namrud ini makin hari, kita singkatkan, sudah lahir dan dewasa. Semiramis ini pun ada rasa cemburu kepada anaknya karena didekati oleh gadis-gadis. Maka inilah seorang raja yang menikah dengan ibu kandungnya. Jadi Namrud itu nikah dengan ibunya, Pak. Kalau umpama nikah dengan anak angkat banyak ya, Pak. Ya, kalau memelihara atau mengangkat anak, angkatlah anak angkat itu dari keluarga orang lain. Kalau umpama itu yang laki-laki, ambil dari adik istri. Kalau itu yang perempuan, ambil dari pihak laki-laki, pihak suami. Banyak yang terjadi supaya lebih aman rumah tangga. Ini kan diangkat umpama anak, karena kasihan, itu nanti bisa jadi bumerang untuk kehidupan selanjutnya. Tapi kalau diangkat tadi umpama saya punya mengombok adik, mungkin adik saya yang perempuan. Kalau mungkin dari pihak istri, adiknya yang laki-laki. Itu rumusnya. Kalau nanti umpama dianggap ada adik dari istri yang perempuan, atau saya buat yang dari yang laki-laki, karena itu bukan bagian dari muhrimnya nanti. Bapak Ibu Allah, jadi Kan'an meninggal, sudah itu punya anak dia, terus namanya Namrud. Namrud ini mengatakan dirinya sebagai raja dan juga sebagai Tuhan. Kalau umpama Fir'aun, ujian kepada Nabi Musa. Kalau Ibrahim, ujian yang didapat adalah mendapati seorang raja yang kejam dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini di mana daerah dulu ini? Kalau sekarang daerah Irak lah. Dulu masih kekuasaan atau kerajaan Babilonia yang kita kenal dalam sejarah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, jadi ketika Namrud ini dia sudah mengatakan diri Tuhan dan menikahi dengan ibu kandungnya. Kenapa? Karena Semiramis ini adalah, walaupun dia sudah seorang ibu, karena hanya maaf cakap sekali mungkin disentuh laki-laki, paras wajahnya dalam satu riwayat memang cantik. Sampai-sampai Namrud pun menyukai ibunya. Maka kekuasaan tersebut terus dipegang oleh Namrud. Suatu malam dia bermimpi. Terbit banyak bintang dari sebelah barat. Makin didekati, makin bercahaya. Sehingga dalam mimpinya tersebut itu terus menerus, maka pada pagi harinya dia panggillah para menterinya, atau dulu namanya disebut banyak tukang ramal,
ahli nujum, ahli perbintangan. Nujum itu berbintang. Ahli perbintangan, dia sampaikan mimpinya kepada bawahannya, sehingga mengatakan akan lahir seorang anak laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaanmu ya Namrud. Tentu merasa ketakutan Namrud. Maka mendengarkan demikian, seluruh ibu-ibu yang ada di daerah Babilonia atau di Irak, itu yang maaf cakap, yang sudah hamil itu diperiksa. Kalau sekarang mungkin banyak diterima P3K bagian yang kandungan. Maka Nabi Ibrahim, ibu Nabi Ibrahim mendengarkan demikian, sudah ada pengumuman dari istana, di kerajaan, sementara Azar itu dekat dengan Namrud. Dekat dengan Namrud. Tetapi Allah yang Maha Kuasa, rupanya kehamilan ibu Ibrahim tidak seperti hamilnya ibu-ibu yang biasa. Artinya mungkin tidak begitu besar perutnya. Tetapi ibu Ibrahim dengan Azar, mereka tak begitu saja pasrah memberikan istrinya untuk diperiksa oleh bagian dari Raja Namrud. Maka pada tengah malam pergi mereka ke gua, karena dekat melahirkan ibu Ibrahim. Satu riwayat mengatakan dibawa seorang perempuan atau bibinya untuk membantu persalinan. Setelah melahirkan di dalam gua itu, maka fisik ibu Ibrahim pun sudah mulai kuat. Maka Azar mengatakan, yuk kita tinggalkan dari sini, pasrah lagi. Jangan kau tengok-tengok lagi, kata Azar. Siapa yang tahan nak melihat anak kandung sendiri? Tapi karena ketakutan Azar, nanti kalau tahu Namrud, mati semuanya. Ditinggalkanlah Ibrahim dalam gua dengan penuh harap ibu Ibrahim supaya selamat. Ditinggalkan dalam gua itu, sudah itu mereka pulang. Sehingga pagi harinya ketika diperiksa, Namrud di sini tetap di rumah, dan juga tanda-tanda hamil pun tak nampak lagi. Maka terus Nabi Ibrahim di dalam gua, tentu ibunya tidak akan bisa melupakan anaknya. Itulah kasih sayang seorang ibu. Maka terus meminta ibu Ibrahim supaya menengok Ibrahim. Ibrahim itu artinya kasih sayang. Itu artinya mereka beri namanya. Maka hampir sebulan baru ditengok dalam satu riwayat. Karena Ibnu Ibrahim meminta kepada Azar suaminya, kita tengok. Tapi Azar mengatakan hanya sekali ini. Nanti kalau jumpa sudah jadi tengkorak, jangan menangis, jangan bercerita kepada siapapun. Seorang istri patuh dia. Walaupun padahal pekerjaan Azar ini apa, Mak? Membuat patung, buat patung jual. Maka dengan singkat kisahnya, sampailah mereka di gua, bukan jadi tengkorak Ibrahim. Mereka lihat sedang mengusap jari-jarinya, Mak. Rupanya dari sini dengan izin Allah keluar susu. Dan satu lagi dari sebelah sini pula keluar madu. Itulah nutrisi yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu ketika dia sudah mulai remaja, keluar dari gua, dan bisa berjalan, dia mengatakan Tuhannya bintang. Karena dilihat malam. Sudah itu rupanya bintang itu mendekati pagi, hilang. Dilihat matahari, terangkan dalam surah Al-Baqarah itu,
Matahari cuma ditinggalkannya satu. Kapak itu digantungnya di patung yang paling besar. Sehingga ketika ditanya, siapa yang menghancurkan ini? Ibrahim. Bilangnya dia menghancurkannya. Rupanya yang kawannya ini, yang patung besar ini bisa juga membela kawan-kawannya. Siapa gurunya disembah? Kata Ibrahim. Mendengarkan demikian, Namrud luar biasa marah. Sehingga kita kenal salah satu mukjizat Ibrahim itu adalah selamat dari kobaran api. Namrud dengan rakyatnya, dengan tentaranya mengumpulkan kayu bakar. Setelah kumpulkan kayu bakar itu, letakkan Ibrahim di dalamnya, dibakar. Sehingga mereka, api sedang berkobar-kobar atau menyala-nyala, mereka menari-nari. Sudah mati Ibrahim. Tapi Allah yang Maha Kuasa diterangkan dalam surah Al-Anbiya ayat 69, Kul ya nar, kata Allah, wahai api, Kul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Apinya sudah mulai padam, tinggal arangnya lagi, sudah padam. Keluar Ibrahim dari dalamnya kedinginan. Kedinginan. Siapa yang Maha Kuasa? Allah. Kalau dulu ingat saya cerita guru saya, sehingga bara apinya itu yang paling enak nampak di situ, subur, bisa kita menanam apa namanya yang sejenis semangka, Bu, tapi yang kuning, labu. Labu itu. Nanam labu kita di situ sebentar sudah tumbuh. Karena dia tadi panas, sudah itu rupanya karena dingin seperti di pegunungan, subur menanam sayuran. Begitulah Allah menyelamatkan hamba-hambanya yang taat. Jadi ketika ada ujian kepada kita, kita taat kepada Allah, pasti Allah selamatkan. Tapi iman kita jangan ragu-ragu. Artinya pagi beriman, sorenya tidak beriman lagi. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang seterusnya ujian yang didapat oleh Ibrahim alaihissalam, diantaranya adalah mendapati ayah yang tidak beriman. Ayahnya tadi tidak beriman. Tapi Ibrahim tetap dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, yang ketiga adalah sudah lama berumah tangga belum punya keturunan. Nah, Ibrahim alaihissalam melanjutkan dakwahnya. Pergi Ibrahim menuju ke Mesir bersama istrinya Siti Sarah, istri pertamanya. Rupanya di dalam perjalanan itu ada pula seorang penguasa yang suka kepada perempuan-perempuan yang cantik. Maka Nabi Ibrahim sudah khawatir nanti kalau datang seperti itu, tapi wudhu mereka tetap terjaga. Maka kata Ibrahim, kalau nanti seperti itu, kita tidak bisa melawan, karena dia punya tentara yang banyak. Maka perkiraan Nabi Ibrahim tersebut betullah terjadi. Mereka ditangkap penguasa yang menyuka perempuan-perempuan yang cantik. Maka Nabi Ibrahim menyampaikan kepada istrinya, nanti kalau ditanya, jangan bilang saya suami, bilang aja saudara. Kalau suami langsung dibunuhnya, Pak. Tapi kalau saudara, tidak. Rupanya Nabi Ibrahim dibuat satu ruangan, Sarah pun satu ruangan dibuat tempatnya. Maka raja yang zalim ini ingin mendekati Sarah. Tapi dengan izin Allah, ketika dia mendekati Sarah, karena Sarah berdoa terus,
badannya gemetar, satu riwayat. Satu riwayat badannya membeku, tidak bisa bergerak. Sudah itu bisa bergerak lagi, mau didatanginya lagi, tidak bisa dia bergerak. Satu riwayat tadi badannya membeku sampai 3 kali. Disampaikan kepada pengawalnya, ini bukan perempuan, ini setan nih katanya. Ini tukang sihir nih katanya. Biasa lama ini bisa dia perbuat sesuai kehendaknya. Karena merasa malu perbuatan demikian, karena yang seperti itu istri seorang nabi, maka diberikanlah hadiah kepada Sarah, itulah Hajar. Istilahnya pura-pura dia baik kepada rakyatnya. Ini wanita ini hebat, ini. Saya kasihlah dia seorang budak yang namanya Hajar tadi. Itu budak dari Siti Sarah. Tentu Siti Sarah dia pun tidak tahu apa yang mau diperbuat oleh raja yang jahat ini kepada dia. Tapi Allah yang Maha Kuasa, rupanya ditahan. Tidak ada yang terjadi apa-apa kepada dirinya, karena Siti Sarah hanya berdoa agar diselamatkan dari perbuatan-perbuatan orang yang zalim. Diberikan kepada dia seorang budak namanya Hajar. Jadi dengan itulah sehingga karena sudah hampir 20 tahun berumah tangga dengan Siti Sarah, belum punya keturunan. Maka dengan izin Allah, petunjuk Allah, melihat demikian Siti Sarah pun mengizinkan suaminya Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Rupanya tak lama demikian Siti Hajar pun mengandung dan punya anak. Melihat hal demikian, tidak tega Ibrahim, istri pertama, takut ada kecemburuan, maka dibawalah dari Palestina itu sampai ke Makkahul Mukarramah Siti Hajar bersama Ismail. Ismail waktu itu masih kecil, masih digendong. Tetapi sampai di Makkahul Mukarramah, rupanya datang pula perintah dari Allah agar Ibrahim berdakwah. Maka sampai di Makkahul Mukarramah, ditinggal habis bekal, ditinggalkan aja Siti Hajar dengan Ismail. Sampai Siti Hajar itu ditariknya jubah Ibrahim. Kalau bahasa kita, wahai suamiku, engkau mau kemana? Apakah engkau tinggalkan kami berdua di sini? Dari Ibrahim, apakah engkau pergi ini karena perintah Allah? Naam, ya, kata Ibrahim. Maka tinggallah Siti Hajar. Ibrahim pergi, apa? Ibrahim sudah pergi. Tapi Siti Hajar tidak mengeluh. Ini jadi pelajaran atau contoh bagi seorang perempuan supaya kita kuat menghadapi hidup. Tidak ada Hajar mengatakan dalam doanya, ya Allah, apakah seperti ini engkau buat hidup kehidupan istri seorang nabi? Tidak diucapkan Hajar. Cuma karena bekal sudah mulai habis yang dibawa dari perjalanan Palestina ke Makkahul Mukarramah, perjalanan hampir 3 bulan, 1.500 km kalau kita hitung sekarang di Google. Maka Siti Hajar, anak sudah haus, dia berlari-lari kecillah antara Safa dan Marwah yang kita sebut dalam pelaksanaan haji namanya sa'i. Sa'i itu artinya berusaha. Jadi karena berusaha Siti Hajar untuk mendapatkan air, karena teriknya matahari luar biasa. Kalau matahari itu panas, bukan kita pandang jauh bawah sinilah. Aspal itu kita pandang yang jauh, pandang umpama dari tanjakan dekat rumah Pak Agus tuh ke lereng, seolah-olah ada kumpulan air, sebut namanya Fata Morgana.
Rupanya didekati Siti Hajar tidak ada. Tengok pula balik ke sana, ada sebelum lahir, didekati sampai 7 kali. Rupanya gesekan kaki dari Ismail, keluarlah air sedikit demi sedikit yang kita sebut namanya air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu bahasa Arabnya artinya kumpul, berkumpul, 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 berkumpul. Itu Zam-Zam. Sampai sekarang masih ada air Zam-Zam. Itu yang dibawa oleh jamaah haji kita. Bapak Ibu jamaah Allah, jadi ujian-ujian kita pun dalam hidup ini, kalau ingin mendapatkan ridha Allah, mulia di sisinya, harus bersedia ikhlas mendapatkan ujian. Ujian itu ada yang mendekatkan diri kita kepada Allah, ada yang semakin jauh. Yang susahnya itu namanya istidraj. Tahu istidraj? Istidraj itu adalah jebakan nikmat, jebakan kenikmatan. Ada saudara kita sudah taat sholat, sholatnya istiqomah, tetapi hidup seperti ini aja, tidak pula kawan, pekerjaannya tidak pernah kita lihat sholat Jumat pun tidak pernah. Sudah itu perbuatannya lebih parah dari kita lagi umpama. Tapi hidupnya bagus, terus mengalir rezekinya, itu namanya istidraj. Jebakan kenikmatan, dipermainkan Allah dia. Nanti tidak sempat bertaubat, sudah pergi. Kalau ada seseorang, Bapak Ibu Allah, dia sebelum meninggal dunia, dia mengalami sakit, mungkin ada sepekan, ada yang 2 pekan. Itu adalah pertanda kasih sayang Allah. Kalau kita sakit, sudah parah sakit kita itu, kebiasaannya pasti bertaubat, pasti berangan-angan atau berharap-harap. Kalau aku sehat nanti, saya akan buat ini, saya akan datang ke masjid, saya akan ini. Itu sudah pertanda dia menyesali perbuatan yang salah selama ini. Tapi kalau umpama tak ada angin, tak ada apa-apa, sakit dia, maka yang kita turunkan adalah mati mendadak. Kalau umpama terjadi seperti umpama ada kecelakaan atau ada penyakit sebelumnya, tidak masalah. Ini kadang enggak. Ada yang sedang Pak, melagu-lagu namanya, nari, man asya ala syai'in mata alaih. Matinya seseorang itu adalah sesuai pula dengan kebiasaan hidup. Kalau biasa hidup bawa ke masjid, mudah-mudahan pas berniat atau berangkat ke masjid, di situ ambil nyawanya, berarti perbuatan yang baik. Yang kita takutkan mati dalam keadaan buruk atau mati dalam keadaan jahat, yang kita takutkan. Bapak Ibu jangan Allah, maka kaji kita pada pagi ini adalah nikmat yang diberikan Allah, syukuri, dan ingin mendapatkan atau naik kelas harus ada ujian yang diberikan kepada kita dan kita menerimanya dengan ikhlas dan berusaha. Bapak Ibu jamaah Allah, dalam mendapat sampaikan pada subuh berbagai ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.